Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija pada edisi review saham daily, analisa teknikal saham, yang mana 20 saham ini merupakan request dari teman-teman di grup WA saya. Bagi teman-teman yang baru nonton video channel ini, silakan bergabung di WA grup saya, yaitu linknya berada di deskripsi video. Oke teman-teman, jangan lama-lama, kita langsung ulas saja analisa teknikal saham. Oke, gas. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum saya mengulas analisa teknikal 20 saham, yang mana 20 saham tersebut merupakan request dari teman-teman di grup WA saya, supaya 20 saham tersebut diulas analisa teknikalnya di edisi video ini. Ya, bagi teman-teman yang baru menonton di channel saya, yang ingin berkenan bergabung di WA grup saya, silakan saja bergabung, klik link yang ada di deskripsi pada video ini. Ya, teman-teman di grup tersebut bisa berdiskusi bersama dengan teman lainnya mengenai analisa teknikal saham-saham yang diperlukan. Oke teman-teman, langsung saja kita mengulas analisa IHSG. Hari ini closing di 6.109 ya. Closing dengan kenaikannya membentuk gap up ya. Gap up di angka 6.030 hingga 6.038. Kenaikan hari ini membentuk candle Murabozu ya. Murabozu bullish. Oke. Kembali lagi ya, kembali lagi ke area di mana di situ terjadi konsolidasi sebelumnya ya, yaitu di rank angka 6.054 hingga 6.144 ya. Ini merupakan area konsolidasi yang sebelumnya pernah terjadi ya. Dan hari ini pun IHSG closing di angka 6.109, yaitu tepat breakout dari EMA 21 ya. Kemudian juga breakout dari EMA 90, yaitu dari 6.054 ya. Oke, menurut saya ini adalah indikasi yang lumayan bagus ya, karena kenaikan hari ini breakout dari resistance trendline ya, resistance trendline-nya yaitu garis putih putus-putus ini ya, mampu di breakout ya. Oke, jika kita lihat dari Stochastic RSI-nya, di sini sudah terjadi golden cross ya, golden cross untuk IHSG. Kemudian menurut saya, jika nanti mampu breakout dari area konsolidasi sebelumnya, yaitu supply-nya, dia itu mampu breakout dari 6.144 ya, maka prediksi saya terdekatnya mampu menyentuh angka 6.179 ya. Namun jika nanti mengalami breakdown kembali dari 6.054 ini ya, menurut saya akan kembali turun menyentuh di area sini ya. Kemungkinan akan menutup gap up yang dibentuk pada hari ini ya. Tapi berharapnya semoga tidak ya, jika berkaca dari kondisi Stochastic RSI-nya ya. Tapi semua tidak ada yang pasti ya. Kita perlu beberapa konfirmasi lagi apakah IHSG ini akan melanjutkan kenaikan atau tidak. Tapi yang pasti menurut saya IHSG masih berada di channel uptrendnya ini ya, yaitu garis 2 kuning ini ya. Ini merupakan menurut saya area channel uptrendnya ya untuk di struktur ini. Oke teman-teman, semoga saja besok mampu breakout dari 6.144 sehingga mampu melanjutkan kenaikannya ya. Oke, untuk IHSG saya rasa cukup. Saya akan membahas analisa teknikal saham ya, yaitu yang pertama saham KPIG. Saham KPIG hari ini closing di angka 116 ya, mampu closing breakout dari area demand-nya,
yaitu breakout dari 114. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun terindikasi akan golden cross ya, karena garis birunya sudah sedikit menukik ke atas. Menurut saya ada potensi untuk golden cross. Oke, jika dilihat dari strukturnya, sepertinya ada potensi KPIG ini membentuk pola, menurut saya bullish flag ya. Ini dia. Menurut saya berpotensi membentuk bullish flag, yang mana jika mampu breakout dari resisten trendline garis oranye tersebut, maka ada potensi akan melanjutkan kenaikan ya, akan melanjutkan kenaikan. Oke, tapi dengan syarat tidak breakdown dari 108 ya, tidak closing breakdown dari 108. Di sini juga terlihat bahwasanya KPIG ini sudah mampu breakout dari EMA 90-nya, yaitu 114, yang mana 114 itu merupakan resisten dari area demand-nya ya. Oke, jadi ini menurut saya lumayan terindikasi bagus ya, terindikasi bagus. Kemudian EMA 21-nya yaitu di 113. Jika nanti EMA 21 ini memotong ke atas atau golden cross memotong EMA 90, maka ada potensi untuk up ya KPIG-nya. Sebentar saya coba menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur potensi kenaikannya. Oke. Jika nanti mampu breakout dari 116, maka menurut saya ada potensi KPIG ini terdekatnya akan ke 121. Jika mampu breakout dari 116, maka ada potensi akan ke 121 terdekatnya ya. Saya beri tanda dulu. Oke, ini dia. Menurut saya ada potensi ke 121. Jika melihat dari polanya, yaitu pola bullish flag, ini dia, maka menurut saya kenaikannya ada potensi ke sini ya, jika terkonfirmasi sah, yaitu jika mampu breakout dari resistance trendline oranye ini, maka ada potensi kenaikannya ke 130 untuk KPIG, dengan syarat tidak closing breakdown dari 108 ya. Untuk KPIG seperti itu, saya rasa cukup. Selanjutnya yaitu saham kota. Saham kota hari ini closing di angka 214 ya. Ternyata saya sudah pernah ulas saham kota ini, sudah terkonfirmasi sah membentuk pola inverted head and shoulder ya. Namun secara struktur besarnya kota ini masih mengalami downtrend ya. Namun jika dilihat dari struktur kecilnya ini membentuk pola IHNS ya, sudah terkonfirmasi. Dan jika diukur dari jarak resistennya ini hingga ke pucuk head dari pola IHNS ini, maka ada potensi kenaikannya menyentuh 254 ya. 254 itu target kenaikannya. Sebentar saya beri tanda. Jika berdasarkan pola IHNS, di 256 ya potensi kenaikannya ya. Namun sepertinya tidak serta-merta kota ini akan langsung melejit. Kemungkinan ada skenario mungkin dia akan pullback dulu, kemudian baru rebound ke atas, atau bisa jadi juga berpotensi untuk langsung lanjut ke atas ya. Kita tidak tahu market akan seperti apa, tetapi jika berdasarkan pola tersebut yaitu pola IHNS, maka potensi kenaikannya kota adalah di 256. Hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 176 ya, nih 176 yaitu closing breakdown dari supportnya ya. Dan jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual dan terjadi dead cross ya, terjadi dead cross.
Oke, jadi itu menurut saya ya, ada dua skenario. Kemungkinan akan turun dulu untuk pullback, kemudian akan rebound ke 256. Dan bisa juga terjadi langsung ke atas naik ke targetnya, yaitu di 256. Oke. Ya, teman-teman silakan atur strateginya seperti apa, apakah buy setelah koreksi sehat atau buy sekarang, tapi dengan tetap disiplin manajemen, tidak beli all in di satu harga. Oke, untuk kota saya rasa cukup. Selanjutnya itu saham BEPS. BEBS. Saham BEBS. BEBS ini sempat diulas tadi ya di grup WA saya. Saya mengatakan bahwasanya BEPS ini ada potensi up jika tidak mengalami breakdown dari area demand-nya, yaitu di 428 hingga 458 hingga 458 ya. Jika tidak breakdown dari 428 hingga 458. Ternyata tidak breakdown, closingnya justru malah breakout dari EMA 21 dan EMA 90 dan sekarang closingnya di angka 596, memasuki area supply ya. Dan di sini juga ketemu dengan resistance trendline-nya ya. Jika besok ini mampu di breakout, maka potensi up-nya menurut saya bagus ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya golden cross ya, sudah menjulang ke atas dua sinyal garis stokastik RSI-nya. Bagaimana trik kenaikannya? Saya coba ukur menggunakan Fibonacci retracement. Oke. Hari ini closing di atas 558, yaitu di atas rasio 0,618 Fibonacci. Jika besok mampu breakout di 622, apalagi jika besok mampu ke closing breakout dari 622, maka potensi terdekatnya akan up atau naik ke 702 ya. Sama, tetap hati-hati jika breakdown dari 428. Jika teman-teman sudah punya barang di bawah, sejak di bawah, baiknya memasang trailing stop ya. Jika teman-teman ingin buy, menurut saya tunggu breakout dari resistance trend lainnya, yaitu closing dalam keadaan breakout ya. Oke, selanjutnya saya akan mengulas saham SGER ya. Oke, SGR ini terlihat uptrend ya, terlihat sangat uptrend. Hari ini closing di angka 520, sempat breakout dari area supply-nya, yaitu breakout dari 534 dan harga tertinggi hari ini 548 ya. Dan jika dilihat kenaikannya sudah lumayan tinggi ya. Oke, dan stokastik RSI-nya pun sudah mulai jenuh. Kemudian kenaikannya sejak tanggal berapa ini? Sejak dari ini ya, kenaikan ini harganya naik. Oke, harganya naik. Tetapi terlihat di sini volumenya turun ya. Volumenya turun serta hari ini kenaikannya disertai dengan gap up, yaitu gap up di rank angka 500 hingga 506 ya. Setelah menyentuh area supply ternyata mengalami tekanan jual ya, mengalami tekanan jual. Menurut saya ada baiknya ya, menurut saya kalau saya pribadi masuknya nanti setelah mengalami koreksi sehat ya, karena ini sudah terlalu tinggi menurut saya ya, karena di sini juga menurut saya membentuk pola racing wedge ya, dimana harga naik tetapi volume pembelian menurun. Mungkin akan ada potensi terjadi koreksi. Ini menurut saya pribadi ya. Jika nanti memang tidak mampu melanjutkan kenaikan ya, jika tidak mampu melanjutkan kenaikan, maka saya mencoba untuk menghitung atau memprediksi potensi penurunan menggunakan Fibonacci. Sebentar. Oke, ini ya. Koreksi sehatnya menurut saya bisa di 460 ya. Jika nanti mengalami tidak kuat breakout dari
550. Jika tidak kuat closing breakout dari 550, menurut saya ada potensi turun ke 460 ya, 460 untuk terdekatnya. Menurut saya seperti itu ya. Untuk seger SGR. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu saham IMJS. IMJS ini pernah saya share analisa teknikalnya beserta dengan trading plan-nya ya, dimana jika teman-teman di grup WA saya buy, ada potensi profit kisaran 50 hingga 80% ya. Saya pernah share ini di tanggal 13 Agustus 2021. Saya share trading plan-nya yaitu di time frame weekly ya, karena saya memprediksi IMJS ini bagus secara teknikal. Jadi saya mencoba untuk berbagi. Siapa tahu ada teman-teman yang berminat untuk ambil. Saya tidak tahu apakah ada teman-teman yang ambil saham IMJS ini sejak di harga 340. Karena waktu itu saya share IMJS itu di harga 340 ya. Masih di 340. Dan hari ini up hingga tertingginya di 565 ya tertingginya ya, atau 560 itu tertingginya. Jadi ada potensi kira-kira kalau teman-teman ngambil di 340 kemudian ketika dibawa turun kemudian average down, potensi profitnya itu kisaran 50 hingga 80% ya, jika teman-teman ambil sejak saya share trading plan IMJS di grup WA. Oke, bagaimana selanjutnya? Sebentar saya hapus dulu. Oke. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya, saya coba lihat di time frame daily saja ya. Sudah mengalami jenuh jual sebenarnya ya, sudah mengalami jenuh jual. Kemudian hari ini volume naik, harga naik disertai dengan volume naik ya. Oke, kemudian terjadi golden cross EMA 21 dengan EMA 90 ya. Sebentar saya coba hapus. Di sini jika dilihat, oke sebentar. Saya tidak berani lagi ya merekomendasi atau memberikan tidak gimana ya. Saya tidak berani lagi merekomendasikan, ibaratnya tidak berani lagi memberikan hitung-hitungan dari analisa teknikal bahwa ada jaminan bakal melanjutkan naik. Saya tidak berani lagi karena ini sudah terlalu tinggi menurut saya jika saya merekomendasikan untuk saham ini ya. Saya sarankan jika teman-teman ingin buy dari saham ini lebih baik menunggu koreksi sehatnya saja ya, karena sudah tinggi. Sebentar saya coba cek dengan menggunakan Bollinger ya, sebentar. Saya coba cek menggunakan Bollinger. Oke ya, ini lihat kenaikannya sudah candlenya sudah melebihi dari garis Bollinger atasnya ya, sudah melebihi. Menurut saya ya, biasanya kalau sudah melebihi dari garis Bollinger bagian atas atau line Bollinger atasnya, itu biasanya akan mengalami koreksi, biasanya seperti itu. Tetapi tidak tahu apakah akan dibawa naik dulu kemudian dibawa koreksi ya, karena melihat volume pembelian hari ini cukup melejit ya, cukup melejit dengan di harga pun naik, maka kemungkinan ada potensi untuk naik dulu. Nah, naiknya seberapa saya tidak berani lagi memberikan ulasan ini secara menyeluruh ya, karena harganya sudah di pucuk. Teman-teman kalau ingin masuk, menurut saya tunggu koreksi sehatnya saja supaya tidak nyangkut. Oke, untuk IMJS saya rasa seperti itu ya. Saya coba ukur ya, sebentar saya hapus beberapa bagian dulu garisnya biar tidak penuh. Oke. Jika nanti saya coba ukur menggunakan Fibonacci. Oke, dari sini coba ya. Oke, ini. Ya, kalau memang market itu optimis ya, ketika pasar itu optimis,
Tetap menurut saya ada potensi ya, kemungkinan di rasio Fibonacci mana ya, sebentar. Saya coba tampilkan dulu rasio Fibonacci 2-nya. Ya. Jikalau memang market itu optimis, kemudian market optimis ya, saya rasa ada potensi untuk naik terlebih dahulu ke 256 atau 576 hingga ke 616 ya. Saya rasa bisa saja terjadi jika memang market benar-benar optimis ya. Bisa saja terjadi, namun hati-hati untuk teman-teman yang, saya bukan menakut-nakuti, cuman saya lebih baik menunggu koreksi sehat kalau saya ingin masuk untuk IMJS ya. Kalau saya ingin masuk, saya lebih baik tunggu ketika terjadi koreksi sehat. Kalau untuk beli sekarang saya rasa lebih baik saya pikir-pikir ulang, karena ini harganya sudah naiknya sudah tinggi ya. Saya coba ukur kenaikannya ini sudah, kalau dari bawah sini itu kisaran 90%-an ya. Kenaikannya sudah sangat tinggi ya. Ya, tidak menutup kemungkinan ya, jika memang market itu sangat optimis, maka ada potensi ke 576 dan ke 616. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, tetap ada potensi untuk ke situ ya. Cuma kalau secara pribadi saya tidak berani ambil dulu, lebih baik saya menunggu koreksi. Oke, tetapi semua bebas ya, tergantung teman-teman yang siap untuk segala hal. Oke. Selanjutnya saya ingin bahas saham PWON. PWON hari ini closing di angka 438. Ya, hari ini closing di angka 438. Maaf, ini agak sedikit banyak garis-garisnya karena ini garis saya yang buat hitungan-hitungan analisa teknikal saya. Hari ini tepat closing pas di EMA 21-nya, yaitu 438 ya. Di EMA 21-nya. Menurut saya untuk PWON ini jika nanti mampu untuk PWON ini menurut saya jika nanti mampu breakout dari 452 ya, menurut saya ada potensi untuk ke 464 ya. Dengan catatan tidak breakdown dari 426. Ya, kalau misalnya PWON ini mengalami closing breakdown dari 426, maka potensi terdekatnya koreksi ke 416 ya. Tapi alangkah baiknya jika PWON ini mampu breakout dari 438, maka ada potensi terdekatnya di 452 kemudian ke 464 ya. Karena apa, di sini adalah merupakan area konsolidasinya ya, area konsolidasinya yaitu di rank 400 hingga 452. Ini merupakan menurut saya area konsolidasinya ya, area konsolidasinya. Jika mampu breakout dari 452, ada potensi untuk ke 464. Sebenarnya sudah pernah disentuh, yaitu pada tanggal 12 Agustus sudah pernah di breakout ya 464 ini, yaitu EMA 90-nya. Cuman ketika sampai di sini, ketika menyentuh area supply ini, ada tekanan jual, kemudian mengalami pullback ya. Intinya untuk PWON selama tidak breakdown dari 426, maka menurut saya potensi up-nya masih ada ya. Tapi kalau sudah ke breakdown dari 426, potensi koreksinya ke 416 terdekatnya, maka akan kembali lagi ke area demand ini ya, akan mungkin berkonsolidasi ke di area demand ini. Untuk PWON seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saham SRTG, Saratoga ya. SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk. Hari ini closing di angka 1685 ya. Dengan closingnya candle Morabozu ya, bullish Morabozu, tapi kenaikan hari ini membentuk gap up-nya. Gap up kecil yaitu di 1590 hingga 1600 ya, itu dia. Sebelumnya sempat mengalami kenaikan ya, tapi secara keseluruhan menurut saya ini adalah masih uptrend
untuk SR3 ya, masih uptrend. Kemudian ini membentuk racing wedge, kemudian breakdown dari support racing wedge-nya ini kemudian mengalami koreksi. Saya coba ukur menggunakan Fibonacci untuk melihat koreksinya. Oke. Koreksi hingga menyentuh Fibonacci 0,5 yaitu 1560 di breakdown, kemudian ketemu juga dengan EMA 90-nya yaitu di 1550, kemudian mengalami rebound pada tanggal 20 Agustus 2021. Dan hari ini closing di breakout dari 1680 ya. Jika besok mampu bertahan di 1680 kemudian breakout, maka terdekatnya menurut saya ada potensi untuk menyentuh EMA 21 ini ya. EMA 21 ini yaitu di 1740. Jika mampu bertahan dari 1680 kemudian breakout kembali dan ada potensi untuk menyentuh 1740. Untuk SR3 seperti itu. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya, sebentar. Stokastik RSI ya, sudah mengalami jenuh jual, kemudian mengalami golden cross juga, ya. Maka menurut saya ada potensi terdekatnya ke 1740 ya, terdekatnya. Dan jika EMA 21 itu di breakout ya, potensi selanjutnya bisa menyentuh ke 1825 untuk saham SRTG ya. Selanjutnya itu saham MTDL. Saham MTDL. Saham MTDL hari ini closing di angka 2630. Dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual dan terjadi golden cross di posisi jenuh jual. Dan hari ini pun closing di breakout dari EMA 21 ya, breakout dari 2570. Namun ketika menyentuh area supply ini menurut saya area supply ya. Ketika menyentuh area supply ini terjadi tekanan jual ya, terjadi tekanan jual. Tapi saya coba lihat, tapi rasio stokastik RSI-nya masih di posisi dijual ya, dan mengalami golden cross. Menurut saya masih ada potensi untuk naik. Jika dilihat dari volume hari ini, volume pembelian juga meningkat ya. Oke. Intinya untuk MTDL ini tidak breakdown dari 2400 ya. Jika 2400 di breakdown, maka menurut saya ada potensi turun ke 2270 jika 2400 di breakdown ya. Tapi jika melihat dari struktur hari ini, saya coba menggunakan Fibonacci ya untuk melihat potensi kenaikannya. Oke, hari ini closing di atas rasio Fibonacci 0,236 dan sempat menyentuh rasio 0,382. Kemudian dibawa turun karena tekanan jual dari area demand-nya. Jika besok mampu kembali lagi menembus atau breakout dari 382, yaitu breakout dari 2730 dan breakout dari area demand, area supply-nya, area supply ini maksudnya ya, area supply-nya, maka ada potensi kenaikannya ke 2840 terdekatnya. Harusnya jika memang mampu breakout dari area supply tersebut, potensinya bisa ke 2950 ya, 2950 ya, dengan kunci stop loss-nya menurut saya bisa di sini ya, bisa di 2400 ya. Untuk untuk menjaga resiko kerugiannya menurut saya bisa pasang stop loss di 2400 ya. Untuk terdekatnya ya di rank 2730 hingga 290 untuk potensi kenaikannya. Oke, untuk MTDL sebenarnya masih uptrend ya, masih bagus. Oke. Selanjutnya yaitu saham BBKP. BBKP sudah sering saya ulas ya. BBKP ini oke, pada di tanggal berapa waktu itu ya? Kalau tidak salah di tanggal
18 Agustus sudah saya ulas analisa teknikal dari BPKP ini. Saya mengatakan bahwasanya BPKP ini muncul dua candle yang mengindikasikan bakal bearish ya, ternyata benar. Kemudian di tanggal 19 Agustusnya mengalami penurunan yang tajam, yaitu langsung membentuk gap down ya. Ini dia, mengalami bentuk gap down, kemudian turun kembali, kemudian naik, dan hari ini kenaikannya sempat menyentuh di resistance 560 ya, dan hari ini closingnya di angka 530, belum mampu kembali masuk ke area ini, area 560 hingga 650 ya. Menurut saya selama tidak breakdown dari EMA 21 ya, tidak closing breakdown dari 520, potensi naiknya masih ada ya, masih ada kemungkinan potensi naiknya itu menutup gap up ini ya, menutup gap down ini yang belum ditutup ya, hingga ke 580 ya, untuk menutup gap down yang belum ditutup ya. Selama tidak breakdown dari EMA 21 yaitu 520, coba saya gunakan Fibonacci ya untuk mengukur koreksinya. Oke, BPKP ini koreksi di rasio Fibonacci 0,5 ya, sempat breakdown dari 0,5 nya kemudian mengalami rebound, dan hari ini closing tepat di rasio Fibonacci 0,5 yaitu di 530. Jika tidak di breakdown nanti EMA 21 nya yaitu 520, maka potensi naik menurut saya masih ada ya, tapi ya terdekatnya itu menutup gap down dulu yang belum ditutup, menurut saya seperti itu. Ini area gap down yang belum ditutup, 580 hingga 585 ya. Tapi kalau sudah mengalami breakdown dari EMA 21 yang menurut saya terdekatnya akan koreksi ke 500 ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya masih menukik ke bawah ya, masih menukik ke bawah. Jadi menurut saya hati-hati teman-teman yang belum, menurut saya hati-hatilah, karena kemungkinan turun itu masih ada. Tetapi jika dilihat dari strukturnya, kemungkinan ya sih menurut saya masih bisa potensi untuk menutup gap up terlebih dahulu dengan syarat mampu breakout dari 560 ya, untuk BBKP seperti itu. Selanjutnya yaitu saham DUCK. Saham DUCK hari ini closing di angka 171 ya. Dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mengalami jenuh jual ya, dan terindikasi sepertinya akan mengalami golden cross. Hari ini turun dengan volume penjualan yang tidak terlalu signifikan ya menurut saya jika dilihat dari volume. Oke. Hari ini tidak mampu closing breakout dari EMA 90-nya, yaitu tidak mampu closing breakout dari 178. Ada indikasi bagus jika nanti mampu breakout dari 178 ya. Karena menurut saya ini sepertinya membentuk pola bearish flag ya. Ini dia. Bearish flag, maaf, maksudnya bullish flag ya. Ini dia ya. Ada potensi up ya jika nanti apalagi terjadi golden cross dari EMA 21 memotong EMA 90 ya, maka ini ada potensi up menurut saya jika mampu closing di atas EMA 21 yaitu 178 ya. Dan di sini juga terlihat bahwasanya stokastik RSI-nya sudah mulai jenuh jual ya, dan ada indikasi akan terjadinya golden cross ya. Tapi hati-hati ya teman-teman jika nanti mengalami closing breakdown dari 138, karena itu indikasinya sudah mulai tidak bagus menurut saya ya. Bagaimana potensi kenaikannya jika memang sah ini terkonfirmasi sebagai pola bullish flag? Jika diukur menggunakan Fibonacci menurut saya terdekatnya yaitu bisa ke 234 terdekatnya ya, minimal di rank 214 dan 234 untuk DUCK ya. Oke, saya rasa cukup untuk DUCK. Selanjutnya itu saham MLPL. MLPL hari ini closing di angka 510 ya.
Kenaikan hari ini disertai dengan volume penjualan volume pembelian yang meningkat ya. Secara tren menurut saya masih uptrend ya, apalagi hari ini mampu closing di atas EMA 90. Mampu breakout dari EMA 90 ya, yaitu di angka 494, mampu breakout dari angka tersebut. Dan hari ini juga pembeliannya melejit dilihat dari volume. Ternyata di Stochastic RSI-nya juga mengalami golden cross. Bagaimana potensi kenaikannya? Oke, menurut saya jika nanti mampu breakout dari EMA 21 yaitu breakout dari 532, maka potensi terdekatnya kenaikannya yaitu di 646 ya. Jika mampu breakout dari EMA 21 yaitu breakout dari 532. Hati-hati teman-teman jika nanti closingnya dalam keadaan breakout dari resistance trendline garis oranye ini. Maaf, support trendline dari garis online ini ya, garis oranye maksudnya ya. Ini merupakan support trendline-nya. Kurang baik jika nanti breakdown dari support trendline garis oranye ya untuk MLPL seperti itu. Ini maaf salah ya, ini adalah time frame-nya ini bukan weekly tapi daily. Sebentar, saya ganti dulu, ini time frame daily ya. Oke, saya rasa cukup untuk MLPL ya. Selanjutnya itu saham HOPE. Saham HOPE hari ini closing di angka 179 ya. Sempat menyentuh angka tertingginya yaitu hari ini di 210 ya, 210 211 ya. Oke. Dilihat dari Stochastic RSI-nya sudah golden cross ya. Dan hari ini close-nya di atas EMA 21, breakout dari EMA 21 ya. Dengan tekanan jual yang lumayan ya menurut saya. Karena di sini ada area demand ya. Wajar saja jika terjadi tekanan jual ya. Wajar saja terjadi tekanan jual karena orang-orang yang beli di area ini, sebelumnya beli di area ini yang nyangkut ini, kesempatan untuk keluar ketika harga mulai up di area ini ya. Jadi tekanan jualnya lumayan tinggi ya. Oke, itu menurut saya. Sebentar saya coba ukur menggunakan rasio Fibonacci. Untuk saham HOPE ini, oke. Jika besok mampu breakout kembali dari 183 menurut saya ada potensi ke 198 ya. Untuk terdekatnya bisa ke situ. Bagusnya sih jika mampu breakout dari 198 ya, ada potensi ke 220 gitu. Tapi sebelum ke 220 harus breakout dulu dari 183. Dan hati-hati jika breakdown dari 167 hingga 165. Karena itu ada indikasi untuk turun ya. Ya untuk koreksinya seberapa ya, kemungkinan terdekat misalnya nanti breakdown dari 167 dan EMA 21 ya, terdekatnya koreksi di 148 ya. Karena di sini ada area demand lumayan, tekanan jualnya lumayan tinggi ya. Tapi jika nanti mampu breakout kembali dari 183 biar potensinya ke 198 untuk saham HOPE. Saham HOPE ya. HOPE. Oke. Saya rasa cukup untuk itu sahamnya. Selanjutnya itu saham TOYS. TOYS. Saham TOYS hari ini closing di angka 120 ya. Saya pernah ulas ya saham ini dan hari ini menyentuh 100 berapa tertingginya, 154 ya, 153 breakout dari EMA 90-nya, tapi kemudian mengalami tekanan jual karena di sini ada area demand, area supply maksudnya, maaf. Oh ya, area supply maksudnya ya, tadi yang HOPE ya, saya salah sebut. Oke.
mengalami tekanan jual ketika toy ini menyentuh area supply-nya ya, dan kembali turun memasuki area demand-nya, yaitu di rank 130 hingga 115. Menurut saya jika nanti mampu breakout kembali dari 130 ya, ada potensi up ke 145. Namun jika nanti 115 ini sudah di breakdown, maka menurut saya ada potensi turun ya, koreksi ya, bisa jadi menutup gap up yang belum ditutup. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah mengalami jenuh jual, maka potensi koreksi ada ya, karena stokastik RSI-nya sudah jenuh jual. Jika mau diukur dengan menggunakan Fibonacci, kemungkinan koreksi terdekatnya yaitu di 118 ya. Jika itu di breakdown, jika 118 di breakdown ya, ada potensi turun ke 115 ya. Hati-hati jika 115 di breakdown ya. Hati-hati karena bisa koreksi ke 107 untuk toy seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Elsa. Saham Elsa hari ini closing di angka 256. Oke, breakout dari bekas support sebelumnya ya, yaitu breakout dari 254. Dan hari ini pembeliannya lumayan melejit ya. Volume pembeliannya lumayan melejit, dan dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah golden cross ya, dan saya melihat di sini ada indikasi bullish divergence. Saya melihat di sini ada indikasi bullish divergence ya, di mana stokastik RSI-nya naik, namun price-nya atau harganya mengalami turun. Ya. Ini. Oke, dan hari ini juga membentuk dua candle yang saya bisa sebut itu bullish flag ya. Bullish flag indikasi up ya. Ini ada potensi up ya. Untuk selanjutnya saya coba menggunakan rasio Fibonacci untuk melihat potensi kenaikannya. Oke. Menurut saya terdekatnya yaitu jika nanti mampu breakout dari 260, ada potensi untuk mengulangi kenaikan ke 264 ya, ke 264. Kalau mampu bertahan di 264, potensi kenaikan selanjutnya di 272 untuk saham Elsa. Hati-hati jika mengalami breakdown dari 248 ya. Jika mengalami breakdown dari 248, hati-hati, apalagi closing breakdown ya. Untuk saham Elsa seperti itu. Selanjutnya itu saham BHIT. Saham BHIT hari ini closing di angka 98 ya. Closingnya di 98, di atas EMA 21 ya. Menurut saya ini kalau dari struktur kecilnya itu berpotensi membentuk pola bullish flag ya, menurut saya. Tepat juga di sini stokastik RSI-nya sudah golden cross. Maka jika nanti mampu bertahan dari 95, jika mampu bertahan di atas 95, maka menurut saya ada potensi untuk up ya, ada potensi untuk up ya, minimal di 112, minimal di situ. Namun hati-hati ya jika mengalami breakdown dari 95. Dari 9 ya. Jika breakdown dari 90, menurut saya harus lebih waspada ya, karena kalau di breakdown 90-nya ini closing breakdown terutama, maka ada potensi penurunannya ke 83 82 ya. Untuk BHIT seperti itu. Selanjutnya yaitu saham SMBR. SMBR hari ini closing di angka 640, tepat di resisten area demand-nya ya. Tepat di resisten area demand-nya. Hari ini closingnya kenaikannya disertai dengan volume yang naik, dan di sini terlihat sedikit indikasi akan golden cross ya. Sedikit indikasi golden cross. Oke.
Maka menurut saya ya, jika nanti mampu breakout dari 640, ada potensi ke menyentuh EMA 90-nya ya. Menyentuh EMA 90-nya yaitu di 680. Jika mampu breakout dari 640 ya, maka ada potensi ke sini ke 680 ya. Dan jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah mengalami golden cross ya. Kemudian hati-hati, menurut saya intinya tidak breakdown dari 590. Oke, ya ada potensi up untuk SMBR. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya yaitu saham ESA. Oke. Surya. Saham ESA hari ini closing di angka 344 ya. Secara tren masih uptrend ya, masih uptrend. Namun hari ini closingnya di bawah EMA 90 ya, tapi masih di area supply-nya yaitu di 338 hingga 374. Ini area supply-nya ya. Bagus apalagi nanti jika mampu breakout dari EMA 90. Ini mampu dari EMA 90 ini breakout, maka ada potensi terdekatnya yaitu ke EMA 21 384. Namun jika mengalami breakdown dari area supply-nya ini yaitu breakdown dari 338, maka ada potensi untuk ke support trend line-nya ini ya. Menurut saya ESA seperti itu. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah jenuh jual dan terjadi golden cross ya. Intinya adalah ESA tidak breakdown dari 338, oke ya. Apalagi jika mampu breakout dari EMA 90-nya yaitu breakout dari 362. Itu menurut saya oke ya. Oke, selanjutnya yaitu saham BRIS. BRIS hari ini closing di angka 2200 yaitu di area supply ya. Bagus hari ini tidak breakdown dari area supply-nya ya closingnya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah jenuh jual dan mengalami golden cross. Menurut saya coba ukur menggunakan rasio Fibonacci. Sebentar. Oke. Menurut saya nanti jika mampu mampu breakout dari 2210, terdekatnya bisa ke 2340 ya. Jika mampu breakout dari 2210, terdekatnya bisa ke 2340. Tapi harus breakout dulu dari EMA 90-nya ini, yaitu 2290. Ya, jika berkaca dari stokastik RS-nya sebenarnya sudah mendukung untuk up ya. Dan jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun terindikasi adanya hidden bullish divergence, di mana price naik, stokastik RSI-nya turun ya. Maka terdekatnya menurut saya jika mampu breakout dari 2210, terdekatnya bisa ke 2340, kemudian lanjut ke 2440. Untuk bridge seperti itu. Hati-hati jika closing breakdown dari 2040 ya. Hati-hati jika closing breakdown dari 2040. Itu perlu dievaluasi lagi. Selanjutnya yaitu saham Truway. Oke. Sebentar. Saham Truway, Trinity Dynamic Tbk. Saham ini masih uptrend ya. Tapi hari ini closingnya di bawah support trendline uptrendnya ya, di bawah channel uptrendnya, tetapi masih berada di support ya, masih closing di atas support yaitu di atas 620. Jika nanti mampu breakout dari EMA 21-nya yaitu garis biru ini ya, garis biru ini breakout dari 685, maka ada potensi terdekatnya yaitu menutup gap up di 695 ya. Oh maaf, ada potensi terdekatnya menutup gap down di 725 jika mampu breakout dari EMA 21, breakout dari 685, maka ada potensi untuk menutup gap down yaitu di 725. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah jenuh jual ya, menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan,
terdekatnya yaitu di 725 ya, di 725 untuk saham True. Yang terakhir yaitu saham Kayu. Saham Kayu hari ini closing di angka 58 ya. Closing di angka 58. Stokastik RS-nya sudah menjulang ke atas dan sudah golden cross. Sempat menyentuh EMA 90-nya ya di angka 70 ya, di angka 66. Ya, di angka 66 kemudian mengalami tekanan jual karena memang ini adalah area supply ya, area supply kemudian ketika disentuh mengalami tekanan jual. Closingnya pun di bawah EMA 21 yaitu di angka 58. Jika besok tidak closing breakdown dari 56 masih oke menurut saya. Jika tidak closing dari 56 maka menurut saya masih oke, masih ada potensi untuk up ya. Ya terdekatnya di 63 ya. Terdekatnya di 63 jika up. Jika tidak breakdown dari 56. Tapi hati-hati jika sudah closing breakdown dari 56 karena potensi penurunan terdekatnya di 53 jika mengalami closing breakdown 56. Ya, untuk saham Kayu seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk 20 saham ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman yang baru nonton di channel ini. Silakan jika berkenan bergabung di grup WA saya gratis ya. Link WA grupnya ada di bawah di deskripsi video. Oke, saya sampaikan terima kasih. Kembali lagi untuk menonton video saya di video selanjutnya yaitu besok. Oke, terima kasih.